Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayu Nintias Karpulasari, NIM C1D024112, UTS Pendidikan Pancasila. Nomor 1, nilai-nilai Pancasila yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan sehari-hari saya mengimplementasikan nilai ini dengan cara saling menghargai dan membantu antar sesama. Misalnya, ketika saya melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, seperti lansia yang kesulitan menyeberang jalan, saya langsung berinisiatif untuk membantunya. Selain itu, saya berinteraksi dengan teman atau tetangga. Saya menunjukkan sikap empati dan toleransi sehingga dapat tercipta suasana yang harmonis dan saling mendukung. Nomor 2, salah satu nilai Pancasila yang saya terapkan di akademik yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam hal ini, saya menerapkan sifat demokratis dan toleransi dalam kegiatan pembelajaran yang sifatnya berkelompok, seperti memberi pendapat dengan bahasa yang sopan dan lugas dalam sebuah diskusi. Selain itu, saya juga mendengarkan dengan baik segala pendapat yang disampaikan oleh rekan-rekan kelompok. Dari diskusi yang sudah dilakukan, nantinya akan diambil pendapat yang paling tepat sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, dalam pemilihan ketua angkatan, kami juga melakukan voting supaya hasilnya adil dan sesuai kesepakatan bersama. Nomor 3, bentuk pengimplementasikan identitas nasional yang saya lakukan adalah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan nilai gotong royong di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu berusaha untuk aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, seperti kerja bakti atau sebagai anggota Karang Taruna. Misalnya, saat ada kegiatan membersihkan lingkungan atau perayaan hari besar. Saya juga ikut serta dan mengajak teman-teman atau tetangga-tetangga untuk bersama-sama saling berkontribusi. Selanjutnya, ada kegiatan Karang Taruna. Di kegiatan Karang Taruna ini biasanya saya bersama rekan-rekan membuat kegiatan seperti jalan sehat atau juga bisa lomba-lomba pada saat hari kemerdekaan. Kegiatan ini dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan berkolaborasi. Saya percaya bahwa kita bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar satu sama lain. Nomor 4, salah satu contoh nyata Indonesia sebagai konstitusi yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yaitu menjadi landasan bagi seluruh peraturan atau kebijakan yang ada di negara ini. Undang-undang juga mengatur berbagai aspek, mulai dari hak asasi manusia, sistem pemerintahan, hingga tata cara pemilihan umum. Misalnya, dalam pasal-pasalnya, Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berpendapat dan mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 5, hak dan kewajiban yang saya terapkan dalam dunia akademik yaitu adalah salah satu haknya saya bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Contohnya seperti selalu aktif mengikuti kelas dan memanfaatkan fasilitas kampus seperti perpustakaan untuk menambah bacaan materi perkuliahan. Untuk kewajiban saya sebagai mahasiswa adalah menyelesaikan tugas dan ujian tepat waktu. Saya berusaha untuk tidak hanya mengumpulkan tugas, tetapi saya juga mempelajari dengan baik agar dapat memahami materi yang diajarkan. Nomor 6, contoh cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan adalah dengan mengikuti pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, setiap warga negara memenuhi syarat yaitu memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Misalnya, ketika saya mengikuti pemilihan, yaitu saya ikut memilih dalam pemilu, saya menggunakan hak suara saya
dengan membeli calon yang saya anggap paling baik. Selain itu, berdemokrasi juga bisa dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat, bisa melalui forum diskusi, seminar, atau media sosial dengan cara yang sopan dan bisa menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Nomor 7, yang saya ketahui tentang hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia, yang memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Hak ini bisa mencakup berbagai aspek seperti hak untuk hidup, hak kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Dalam konteks makhluk sosial, HAM merupakan hak yang sangat penting karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan orang lain. Sehingga setiap orang berhak diperlakukan dengan adil dan dihormati demi menciptakan hubungan sosial yang terjalin dengan baik. Misalnya, di dalam lingkungan masyarakat, orang harus menghormati hak-hak orang lain juga untuk berpendapat dan berkumpul, sehingga tercipta suasana yang harmonis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.